Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ardi Rahman dengan NIM 151152103. Pada pokok bahasan pada video ini saya akan membahas tentang identifikasi komponen serta sistem hidrolik pada forklift pada mata kuliah operasi dan perawatan alat berat. Pokok pembahasan pada kali ini yaitu mengetahui komponen apa saja yang ada dalam sistem hidrolik serta mengetahui bagaimana kinerja sistem hidrolik pada forklift. Sistem hidrolik sendiri merupakan sebuah komponen yang menggunakan sistem zat cair untuk mekanisme pembuatan energinya yang terjadi dari beberapa jenis penyusun yang nantinya bekerja sama saling mendukung hasil energinya. Pada komponen sistem hidrolik yang pertama terdapat filter. Filter berfungsi sebagai penyaring zat-zat yang dapat membuat energi menjadi terkontaminasi dan tercemar dengan cepat. Filter bekerja dengan cukup serius dalam menyaring setiap kotoran yang mungkin masuk ke dalam proses pengolahan energinya. Pada komponen yang kedua terdapat katup pengatur tekanan. Katup pengatur tekanan ini berguna untuk mengatur tekanan yang digunakan dalam mengontrol keseimbangan tekanan yang harus selalu terjaga agar tidak mempercepat kerusakan sistem. Pada komponen yang ketiga terdapat aktuator yang berfungsi sebagai sistem kontrol pada hidrolik. Energi yang awalnya hidrolik diubah menjadi mekanis. Jika fungsinya tidak bekerja dengan baik, maka energi hidrolik tidak bisa diubah dengan mudah menjadi mekanis yang siap untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk pada salah satu komponen penting dalam sistem hidrolik, yakni adanya pompa hidrolik yang berfungsi sebagai pemompa dalam mengalirkan hidrolik yang ada pada zat cair mencapai sistem hidroliknya agar tidak terhambat cepat sampai pada tujuannya. Setiap tekanan yang digunakan perlu diperhatikan untuk menjaga keawetannya. Komponen yang terakhir yakni ada tangki hidrolik. Tangki berfungsi sebagai tempat untuk menampung zat cair yang berguna untuk penggerak pada sistemnya. Umumnya zat penggerak yang digunakan adalah oli agar tidak tumpah dan bisa langsung diedarkan sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum masuk pada kinerja sistem hidrolik forklift, kita harus mengetahui komponen forklift secara umum. Dalam gambar tersebut dapat dilihat terdapat banyak sekali bagian-bagian forklift seperti lift and atau tilt control, overhead guard, steering dan lain sebagainya. Namun pada pembahasan kali ini terdapat 5 komponen utama dalam forklift yang akan dibahas. Pada komponen forklift yang pertama terdapat fork atau garpu seperti yang dilingkari pada gambar di samping. Fork berfungsi sebagai penahan beban yang diangkut. Garpu ini dapat digeser sepanjang fingerboard, yaitu dengan mengangkat knob yang terdapat pada pengarahan atas garpu. Garpu ini juga ada 2 buah dan diletakkan simetris sebelah kiri dan kanan lift cylinder sepanjang fingerboard. Komponen selanjutnya yaitu ada mast atau besi. Mast merupakan 2 besi besar yang berada di depan kendaraan
di belakang sistem hidrolik. Jadi, agar pengoperasian forklift dapat berjalan dengan baik, maka pastikan dua besi ini dapat bergerak dengan leluasa, baik naik maupun ketika hidrolik forklift turun. Selanjutnya pada komponen yang ketiga, yakni ada carriage yang berada di antara fork dan lifting. Tempat ini berfungsi sebagai sandaran dari barang yang akan diangkat dan dipindahkan. Masuk pada komponen yang keempat, yakni ada counterweight yang terletak pada bagian belakang kendaraan dengan fungsi sebagai penyeimbang dari beratnya barang yang diangkut oleh bagian depan. Tujuan utama counterweight pada forklift adalah untuk menjaga keseimbangan forklift saat mengangkat barang-barang yang berat. Komponen utama yang terakhir pada forklift, yakni ialah overhead guard, merupakan penutup atau atap forklift untuk melindungi material yang berada yang mungkin dapat jatuh menghantam kepala dan ruang kabin. Fungsi lainnya juga dapat melindungi operator dari teriknya matahari dan hujan. Sangat penting keselamatan dan keamanan kerja pada operator. Oleh karena itu, overhead guard menjadi salah satu bagian utama dan yang terpenting pada forklift. Selanjutnya kita masuk pada kinerja sistem hidrolik forklift. Dalam hal ini akan dibahas lift valve dan tilt valve. Ketika mesin bekerja, pompa akan bergerak mengalirkan oli dari oli tangki utama, lalu mengalirkan menuju control valve pada mesin. Di dalam control valve ini terdapat dua katup utama, yaitu lift valve dan tilt valve. Lift valve berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya batang torak pada lift silinder mesin sehingga dapat menaikkan dan menurunkan beban forklift. Sedangkan tilt valve berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya batang torak pada tilt silinder mesin sehingga dapat membuat miring tiang pengangkat pada forklift. Sehingga untuk menggerakkan batang torak pada lift silinder luar, dialirkan oli pada bagian bawah dari lift silinder. Hal ini dapat dilakukan dengan mengontrol lift valve sehingga posisinya ke sebelah kanan. Pada gambar di samping dapat dilihat bentuk dari tilt valve. Dengan kesimpulan, lift valve dapat menaikkan dan menurunkan garpu pada forklift, sedangkan tilt valve dapat memiringkan besi pada forklift agar lebih miring. Selanjutnya kita akan masuk pada prinsip dan cara kerja dari hidrolik forklift. Pertama, forklift telah dilengkapi suatu alat yang disebut dengan fork atau garpu. Fungsi fork sebagai peranan penahan beban yang telah terpasang pada kerangka backrest sebagai pembawa garpu dan tiang penyokong mast atau besi hidrolik. Fork assembly diikatkan ke salah satu ujung rantai dan yang lainnya terikat pada beam tiang penyokong. Rantai ini bergerak sepanjang wheel atau puli yang melekat pada ujung atas dari batang torak pada lift silinder. Untuk selanjutnya,
Puli menjadi berputar sebab tekanan fluida pada lift silinder yang mengakibatkan tertariknya salah satu ujung yang terikat pada bim tiang penyokong. Karena rantai terikat, maka pulilah yang berputar sekaligus naik turun oleh gaya tarik yang timbul pada rantai. Sedangkan ujung rantai yang lainnya akan bergerak mengangkat backrest dari forknya sampai ketinggian maksimum yaitu 3000 mm atau 3 meter. Mungkin hanya itu saja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih, stay safety, stay healthy, tetap utamakan keselamatan kerja karena nyawa sangat berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.